Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang para pendaki. Ketika saat mendaki Gunung Gede, di sana terjadi kesurupan massal. Salah satunya ada yang kesurupan kuntilanak. Dan bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kesurupan Kuntilanak di Gunung Gede. Halo, nama gue Nelria Putri. Aku mau cerita tentang pengalamanku saat mendaki Gunung Gede via Putri. Jadi ceritanya begini. Aku kan ikut sama temanku ke Gunung Gede. Waktu itu kebetulan hari libur nasional. Jadi teman-temanku ngadain pendakian ke Gunung Gede. Kebetulan aku sudah lama banget gak nanjak. Jadi aku putuskan untuk ikut. Pada waktu itu yang ikut juga lumayan banyak. Aku berangkat malam dari Cibinong, dijemput oleh teman-temanku dari Bekasi. Sesampainya mereka di Cibinong, kami langsung berangkat. Dan singkat cerita, setelah sampai di base camp waktu subuh, kami langsung bersiap untuk naik. Saat itu Gunung Gede sudah berasa kayak gunung perahu, karena padat banget sama ribuan pendaki. Kalau nggak salah hari itu ada sekitar 2000 orang yang naik ke Gunung Gede. Itu sudah termasuk pendaki-pendaki ilegal. Jangan dicontoh ya teman-teman. Dan semua itu di luar dari apa yang aku bayangkan. Aku pikir bakalan rame, tapi nggak mengira bakal serame ini. Ternyata ramenya lebih dari mall, berasa di pasar Tanah Abang. Hehehe. Aku naik via Putri dan mulai start jam 7 pagi. Perjalanan pun dimulai. Dan pada saat naik, aku nggak merasa atau memikirkan apa-apa. Karena sudah gagal fokus sama pendaki yang banyaknya luar biasa hari itu. Aku berhenti di dekat pos 4 untuk istirahat sebentar, sambil menunggu trek agar lebih renggang sedikit. Kami memasang hammock sambil ngopi dan makan mie instan. Oh ya, waktu itu aku naik sekitar 30 orang, karena beberapa orang dari komunitas lain ikut gabung, dan kami dibagi jadi 2 tim. Aku berada di tim 1 dan beberapa teman sebagian ada di tim 2. Setelah 1 jam istirahat, aku dan yang lain pun melanjutkan perjalanan. Aku sampai di Surya Kencana saat maghrib dan posisinya hujan pula. Beberapa orang dari tim 1 dan 2 sudah ada yang sampai duluan di Surya Kencana untuk mendirikan tenda. Jadi pas aku sampai di sana, aku bisa langsung masuk tenda untuk bersih-bersih dan ganti baju. Sehabis bersih-bersih, aku pun memutuskan untuk beristirahat. Sekitar jam 9 aku kebangun dan langsung keluar tenda untuk bantu temanku yang lagi masak untuk yang lain. Setelah masak, aku pun bagiin makanan untuk yang lainnya. Setelah perut kenyang, aku memutuskan untuk bobok cantik lagi. Hehe. Hari pun berganti, matahari sudah mulai terbit. Aku dan beberapa teman yang lain lanjut buat summit. Meskipun kesiangan, kami tetap semangat. Akhirnya kami pun sampai di puncak. Tapi sayang, cuaca lagi nggak mendukung, kabut pun turun. Sedih sih, karena nggak bisa lihat view Gunung Pangrango yang katanya keren banget. Tapi nggak apa-apalah, berarti aku masih punya PR ke Gunung Gede. Setelah istirahat dan ngopi-ngopi di puncak, kami memutuskan balik lagi ke tenda. Di tenda aku bantu-bantu untuk memasak. Setelah semua selesai, kami mengobrol sambil selfie ria. Hehe. Hari sudah mulai siang saat kami memutuskan untuk turun sebelum sore. Kami turun dari Surya Kencana jam 13:30. Beberapa pos sudah kami lewati dan aku pun gak merasa ada yang ganjal saat itu. Aku merasa fun aja. Saat mau sampai pos 3, aku lihat beberapa temanku di trek lagi bantuin seorang cewek. Aku pun langsung cari tahu dan nanya ke teman-teman, "Dia kenapa?" Dia menjawab dengan nada yang sangat khawatir, "Ini ada cewek lututnya kesleo." Ya ampun, kasihan banget. Temennya pada kemana memang? Dia bilang bareng sama teman-temannya 11 orang. Tapi yang 8 orang sudah jalan duluan. Jadi dia sisa bertiga sama 2 teman cowoknya. Posisinya mereka yang ketinggalan gak bawa tandu ataupun P3K. Akhirnya teman-temanku memutuskan buat bantu cewek itu ke base camp supaya bisa langsung ditangani. Beberapa temanku juga ada yang langsung menghubungi ranger untuk minta bantuan.
Tapi ternyata peralatan untuk bikin tandu yang dibawa sama tim sudah dibawa duluan sama temenku di tim 2. Ada yang punya saran gimana kalau cewek ini digendong aja biar cepet sampai bawah. Karena posisi kita juga nggak ada waktu untuk bikin tandu darurat. Karena sudah sore, aku disuruh turun duluan supaya bisa lebih cepat sampai di bawah. Sampai pos 3 aku minta istirahat lagi. Aku merasa sudah capek banget. Teman-temanku yang tadi bantu cewek itu juga sampai di pos 3 sambil gendong si cewek dan kami istirahat bareng. Saat kami memutuskan untuk lanjut jalan, tiba-tiba cuaca berubah mendung dan hujan turun. Aku dan teman-teman memutuskan bikin tenda darurat pakai flysheet di bawah trek pos 3. Hujan turun semakin deras. Cewek yang cedera itu sudah mulai pucat. Kami sebisa mungkin mengajak dia ngobrol supaya tetap sadar. Temannya yang berdua itu sudah gak bisa apa-apa. Mereka cuma bisa ngeliatin temennya sambil panik. Suasananya mulai berubah dari yang tadinya biasa saja, jadi terasa mencekam karena hari mulai gelap. Hujan yang semakin deras disertai petir dan kilat membuatku semakin takut. Untungnya aku bareng teman-teman, jadi nggak takut-takut banget. Teman-temanku yang gokil selalu ngajak aku ngobrol sambil bercanda. Agak terhibur sedikit sih, meskipun masih tetap takut sama suasananya pada saat itu. Beberapa menit kemudian, si cewek itu nggak sadarkan diri dan badannya lemas. Sudah gitu suhu badannya jadi dingin banget. Semua panik dan berusaha bangunin cewek itu, tapi dia tetap nggak bangun. Pas temannya berusaha buat nyadarin dia, sambil memanggil dan menepuk-nepuk pipinya, tiba-tiba dia sadar. Alhamdulillah, rasa panik mulai hilang sedikit. Temennya langsung ajak ngobrol dia. Pina, lu sudah sadar kan? Lihat aku. Kamu harus kuat. Sedikit lagi kita pulang, oke? Jangan merem ya. Tanpa jawaban sepatah kata, dia cuma menatap temannya dengan tubuh yang masih sangat lemas. Temanku berinisiatif untuk membuatkan teh anget, dan dia pun minum sambil diajak ngobrol. Tapi tatapan matanya mulai aneh, dan di situ aku tambah panik. Saat hujan deras dan petir menggelegar, kami semua lagi baca-baca doa, saat si Vina tiba-tiba mengeluarkan suara-suara aneh, dan lirikan matanya membuat kami semua merinding. Ternyata dia kesurupan. Aku yang duduk berdampingan dengannya mulai merinding. Sumpah, aku rasanya mau kabur, tapi temanku bilang supaya tenang dulu, jangan panik. Baca doa aja, jangan sampai bengong. Dan saat itu mereka bantu si Vina biar sadar lagi. Aku sudah gak mikir apa-apa selain berdoa dan baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Untungnya ada temanku yang mengerti tentang hal-hal kayak gitu. Si Vina mulai sadar dan aku langsung ajak dia ngobrol supaya gak ketempelan lagi. Sambil menunggu hujan deras berhenti, aku bercanda sama dia dan teman-teman. Hitung-hitung sambil ilangin rasa parno. Hehehe. Di tengah-tengah bercandaanku, temanku bernama Dinda yang duduk di sampingku tiba-tiba muntah. Aku kesel banget sama situasi saat itu. Rasanya aku beneran mau buru-buru sampai bawah aja. Jujur aku orangnya penakut banget, apalagi sama hal-hal yang berbau mistis gitu. Si Dinda semakin parah muntah-muntahnya. Sudah gitu dia sambil nangis kejer. Ternyata dia kesurupan juga. Semua panik. Teman-temanku bantu ngeluarin yang ada di tubuhnya si Dinda itu. Akhirnya keluar juga tuh makhluk yang ada di dalam tubuh Dinda. Kayaknya sih yang masuk itu Mbak Kunti. Soalnya dia nangis terus sambil senyum-senyum. Setelah Mbak Kunti keluar, situasi mulai membaik, tapi hujan belum reda. Hari semakin gelap dan sunyi, dan suara saut-sautan binatang hutan mulai ramai. Si Vina yang kakinya cedera itu tiba-tiba ketawa ketiwi. Sumpah rasanya aku mau kabur dari situ, tapi gak bisa. Karena posisi aku duduk dihimpit sama dua cewek itu. Di bawah tenda darurat itu kami ber-17, sudah termasuk temannya Vina dan dua pendaki lain dari Jakarta yang ikut bantuin Vina juga. Semua panik karena si kuntilanak itu masuk lagi ke badannya. Ya Allah, aku rasanya mau nangis karena takut. Ketika temanku dan satu orang Jakarta yang bantu keluarin Mbak Kunti dari Vina, tiba-tiba Dinda nangis kejer lagi. Mereka kesurupan bareng. Aku yang di tengah-tengah mereka cuma bisa bingung gak jelas.
Si Vina hampir hipotermia karena jaketnya basah sama keringatnya sendiri. Akhirnya dia digantiin jaket sama temanku. Lama-kelamaan mereka berdua sudah mulai sadar. Dinda nangis-nangis minta pulang dengan raut ketakutan. Aku dan yang lain coba menenangkan dia biar nggak panik. Iya, jangan nangis, Din. Kalau hujan reda kita pulang kok. Tenang ya, jangan panik. Baca doa aja, Din. Tiba-tiba ranger lewat di depan kami. Mereka malah mengomel kami karena bikin tenda darurat di pinggir trek. Sempat kesel sih sama ranger itu. Padahal kami sudah bilang kalau terpaksa bikin tenda darurat karena ada yang cedera. Tapi si ranger gak menghiraukan kami dan malah lanjut jalan ke atas. Akhirnya hujan mulai reda. Beberapa temanku berangkat duluan sama Vina ke base camp supaya cepat sampai karena kondisinya sudah parah banget. Dan setelah hujan berhenti, aku dan yang lain mulai jalan lagi. Sebelum sampai pas 2, temanku yang di depan tiba-tiba teriak, "Astagfirullahaladzim!" Kontan semua langsung panik. Kenapa? Ini bang, ada yang buat sampah di trek. Mana banyak banget lagi. Ya Allah, parah banget sih. Terus gimana ini bang? Ya sudah, nanti bilang sama penjaga di bawah saja. Soalnya kita nggak mungkin bawa sampah itu. Bawaan sampah kita sudah banyak banget. Dan kondisi sekarang juga lagi nggak memungkinkan. Oke bang. Ya sudah, semuanya lanjut jalan dan fokus sama trek ya. Jangan bengong dan kalau ada apa-apa bilang. Jangan diam aja, oke? Kami pun lanjut jalan. Selang beberapa menit aku yang berada di posisi tengah tiba-tiba nengok ke kanan trek. Aku teriak lagi. Ya Allah. Kenapa lagi? Ini ada sampah lagi bang. Mana gede banget. Ditaruh di samping pohon. Sudah lanjut jalan aja, fokus sama jalanan. Tapi aku sangat penasaran sama sampah di bawah pohon itu. Kebetulan aku nggak bawa headlamp, jadi aku disenterin sama temanku yang belakang. Temanku yang di belakang langsung bilang ke aku, sudah lanjut jalan, biarin aja dah. Tapi bang, itu sampahnya. Sudah biarin aja. Coba bang, senter dulu deh sampahnya. Nggak usah, lanjut jalan aja. Ih bang, senterin sebentar kenapa? Ini anak tambeng ya. Pas disenter sama temanku, tuh lihat, nggak ada apa-apa kan? Terus yang tadi itu apa bang? Tikus hutan kali yang kamu lihat. Masa sih bang? Iya, kagak percayaan amat sih kamu sama aku. Oh iya bang. Sumpah aku merinding, aku langsung diem di situ. Ternyata sampah gede yang tadi aku lihat tiba-tiba nggak ada. Sudah yuk jalan, fokus sama jalan aja. Oke bang. Aku bertanya-tanya dalam hati, tadi apaan ya? Tapi aku positive thinking, mungkin tadi itu cuma tikus hutan. Tapi kok gede banget ya? Ah bodo amat, yang penting aku nggak ganggu. Tiba-tiba jari kakiku kram mendadak, sumpah sakit banget. Aduh bang, kakiku kram, sakit banget. Serius? Masih kuat jalan gak? Insya Allah masih kuat bang. Ya sudah, sabar ya. Sedikit lagi kita sampai pos 2. Iya bang. Aku tahan-tahan rasa sakit di kakiku yang kram itu. Akhirnya kami pun sampai di pos 2 dan memutuskan istirahat sejenak untuk membuat kopi dan susu supaya badan hangat. Ternyata di sana ada teman-temanku yang tadi nganter Vina ke bawah. Kami pun kaget. Loh, kok kamu di sini sih? Terus Vina kemana? Tadi aku ketemu ranger yang sebelumnya ke atas. Dia turun lagi, terus tanya dia kenapa. Aku bilang kakinya kesleo. Akhirnya dibawa dia ke bawah. Jadi Vina sama 2 temannya ikut ranger ke bawah duluan. Aku sama yang lain nunggu kalian di sini. Kami pun kumpul bareng-bareng lagi di pos 2. Saat yang lain ganti baju dan bikin minuman, aku buka sepatu untuk meluruskan kaki di bangku pos 2. Temanku nyamperin dan tanya, mana yang sakit? Setelah itu aku diurut. Saat aku lagi merasakan kaki yang masih kram, tiba-tiba Dinda minta dianterin pipis. Kak, anterin pipis yuk. Ya Din, kakiku masih kram. Minta temenin yang lain aja. Ah gak mau, sama kakak aja. Sumpah kakiku masih sakit Din. Minta anter Pok Purwo aja ya. Ya sudah deh kak. Pok,
Dinda mau pipis katanya. Yuk sini aku anterin. Di mana, Pok? Tuh, di belakang si Putri aja. Ya sudah, tutupin ya, Pok. Iya. Setelah Dinda pipis di belakangku, dia balik ke bangkunya lagi. Pas dia baru duduk, tiba-tiba dari belakangku kayak ada yang lempar aku pakai bola basket. Sumpah aku langsung sesak di situ. Teman-temanku langsung pada panik semua. Kamu kenapa, Put? Dadaku sesak, gak bisa napas. Guys, ini si Putri kenapa? Kamu kenapa, Put? Put, kamu kenapa? Weh, Put, kamu kenapa? Lihat aku, Put, sadar. Di situ aku lemes dan badanku berasa kayak kecil banget di antara teman-temanku di situ. Rasanya mereka semua jadi gede banget. Aku cuma bisa dengar suara mereka kayak bergema gitu. Anjir, aku nggak ngerti itu kenapa. Tiba-tiba aku kayak pingsan sesaat. Aku nggak ingat apa-apa. Kata temanku, aku di situ teriak kenceng banget sampai bikin sakit kuping dan nangis nggak jelas. Sontak bikin teman-temanku panik semua. Akhirnya temanku bantuin dan aku langsung sadar lagi. Saat aku sadar, aku langsung peluk siapa aja yang ada di depan. Karena aku merasa takut banget saat itu. Aku cuma bisa nangis dan minta pulang saat itu juga. Sumpah di situ aku nggak tahu perasaanku gimana. Pokoknya campur aduk dan gak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Intinya aku mau cepat-cepat pergi dari situ. Temanku coba menenangkan. Dia bilang, ini memang mau pulang. Mereka lagi beres-beres buat turun lagi. Aku pun duduk sambil dirangkul sama temanku. Saat semuanya lagi beres-beres dan beberapa orang ada yang bikin minum buat di jalan, tiba-tiba ada suara kenceng kayak batu gede jatuh gitu di pos 2. Semuanya pada goyang kayak gempa bumi, tapi itu gak lama, cuma beberapa detik. Semua langsung terdiam. Aku langsung bengong sambil panik dan aku tanya sama temanku, Bang, itu barusan apa? Oh, bukan apa-apa. Itu cuma pergeseran batu sama tanah kok. Tapi kok kenceng banget sih? Iya kan batunya gede. Sudah lupain aja. Nih, mending minum susu dulu. Iya bang. Saat aku baru mau minum, teman di sampingku kejang-kejang dan matanya ke atas. Aku langsung nangis ketakutan. Temanku langsung tanganin dia. Ternyata dia kena gejala hipotermia. Semua panik bukain bajunya dan pelukin temanku itu rame-rame. Tiba-tiba temanku itu melotot gitu. Aduh, ini bukan gejala hipotermia biasa. Ternyata dia juga kesurupan. Lengkap sudah. Semua baca-baca doa dan bantuin dia supaya cepat sadar. Temanku yang mengerti tentang kayak gitu langsung ambil air panas untuk menyiram badannya. Ada yang tanya, kok malah disiram sih? Dijawab sama dia, sudah tenang aja. Ini ada yang iseng. Ternyata yang masuk ke tubuh temanku itu takut sama air panas. Setelah makhluknya keluar, dia tersadar dan gejala hipotermianya mulai hilang. Dia pun digantiin baju sama teman-temanku. Pas kami lagi beres-beres untuk turun secepat mungkin, ada rombongan lain datang dan gendong seorang cewek juga. Ternyata cewek itu kakinya cedera sama kayak Vina. Kami mengobrol sedikit sama mereka sebelum turun. Aku nengok ke belakang. Di tempat yang tadi dipipisin sama Dinda, ternyata ada pohon besar. Aku langsung nunduk dan gak mau lihat ke arah sana. Pas kami mau balik, aku gak sengaja nengok ke belakang lagi. Ada salah satu abang-abang dari rombongan yang baru datang, duduk di tempat bekas si Dinda pipis. Aku melihat di samping dia ada yang jongkok juga, tapi wajahnya aneh. Dan dia gak pakai baju gitu. Aku langsung cubit teman di sampingku dan minta cepat pergi dari pos 2. Kami pun turun dengan peralatan seadanya, karena senter yang menyala hanya 4, sedangkan kami berjumlah 11 orang. Dari pos 2, trek menuju ke bawah sudah ketutup dan licin banget, karena tadi disiram hujan yang deras. Aku gak mau lihat kanan kiri. Aku fokus sama pijakan kaki karena takut banget. Di sepanjang trek ke bawah, aku beberapa kali lihat sosok yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Rasanya banyak banget yang melihatku di balik pepohonan sana. Saat hampir sampai pos 1, temanku yang di depan berhenti karena kami salah jalan. Ada pendaki lain yang teriak di ujung menyuruh belok kanan, jangan ke kiri, karena itu jalur ke jurang. Aku terdiam dan takut banget. Temanku bilang,
Ayo putar balik pelan-pelan dan fokus sama jalanan. Akhirnya kami sudah melewati pos 1 dan ada teman yang sudah menyiapkan tukang ojek buat aku dan Dinda. Aku sama Dinda terpaksa dievakuasi pakai ojek karena situasi yang tidak memungkinkan untuk berjalan ke base camp. Akhirnya sampailah aku dan Dinda di base camp. Semua teman-teman yang dari sore sudah sampai di sana sangat khawatir karena kami terjebak hujan di atas. Mereka langsung angkat aku dari ojek lalu memeluk kami. Aku masih syok berat, begitu juga Dinda. Aku ditanya gak bisa jawab apa-apa, cuma bisa bengong. Aku dan Dinda akhirnya bisa istirahat, tapi aku agak dijauhin dari Dinda sama beberapa temen. Aku gak ngerti kenapa. Lalu ada salah satu temanku yang pas lihat Dinda, dia bilang ke teman yang lagi duduk di sampingku, ternyata Dinda di badannya masih ada yang ngikutin. Pantesan aja wajahnya Dinda pucat. Pas aku sudah mulai tenang dan kami bisa mengobrol, temanku tadi bilang kalau Dinda lagi PMS. Dari tadi di atas sebelum kami ketemu Vina yang cedera, dia lihat Vina sudah diikutin sama penunggu di situ. Sumpah aku merinding dengernya. Tapi alhamdulillah semua sudah kelar dan gak ada lagi yang gangguin Dinda ataupun teman-temanku yang lain. Semua temanku yang tadi bareng-bareng di pos 2 sudah sampai dan berkumpul di base camp. Kami semua bersiap untuk pulang. Yang bikin aku kaget, ternyata aku pas sampai di base camp sudah jam 11 malam. Ternyata aku terjebak hujan di atas lumayan lama juga ya. Sumpah itu perjalanan turun yang paling menegangkan, sedih, takut, sampai gak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Kami gak ketemu lagi sama Vina di base camp karena aku gak tahu dia di base camp mana atau dia sudah dibawa pulang apa belum. Semoga mereka bertiga baik-baik saja. Pada akhirnya kami semua sampai di rumah dengan selamat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kami pulang dengan selamat. Setelah perjalanan itu, aku lebih berani untuk melawan rasa takut yang ada di dalam diriku. Aku banyak belajar dari perjalanan itu. Dari situ aku bisa tahu arti dari sahabat dan solidaritas yang kuat. Aku merasa beruntung punya teman-teman yang hebat dan peduli pada sesama. Untuk Vina dan 2 temannya, semoga next time kita bisa bertemu kembali. Sedangkan untuk 8 orang teman-temannya Vina, please next trip kalau kalian naik sama teman-teman jangan egois ya. Kalau kalian naik bareng, turun pun juga harus bareng. Ini juga pelajaran untuk semua ya guys, supaya kita bisa lebih peduli dengan teman dan sesama. Sekian dariku, Asyikia Putri. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceritaku ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.